أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sadaqallahul Azim. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahrianur, biasa dipanggil Fahri. Saya kuliah di Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dan kebetulan saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum-hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Ada beberapa hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran, dan kali ini saya menjelaskan tentang hukum bacaan izhar, idgham bigunah, sama idgham bilagunah, dan yang terakhir saya menjelaskan tentang hukum bacaan ikhfa. Oke, tetap ditonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip agar kalian tidak ada yang materi ketinggalan. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu izhar. Izhar ini adalah salah satu hukum bacaan atau hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran yang memiliki arti terang ataupun jelas. Ketika nun sukun atau tanwin seperti domah toin, fathah tain, dan kasroh tain bertemu dengan salah satu huruf seperti alif, ain, goin, ha, kho, ha, dan hamzah, itu dibacanya dengan jelas ataupun terang. Seperti contohnya ketika nun mati ketemu ain, seperti di surah Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, an'amta nun mati ketemu ain, itu dibaca jelas tanpa dengung, tanpa samar-samar, tanpa dikasih harokat atau ditahan dua harokat. Itu tidak ada, langsung saja jelas dan terang. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim, seperti itu. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu idgham bigunah. Nah, yang kedua ada idgham bigunah. Idgham bigunah ini adalah biasa kita sebutkan meleburkan huruf yang berada di sesudahnya, atau kita biasa menyebutnya itu mentasdidkan. Jadi idgham bigunah ini ada 4 huruf, yaitu ya, waw, mim, dan nun. Yaumin, ya, waw, mim, dan nun. Ketika nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu ya, waw, mim, dan nun, itu hukum bacaannya adalah idgham bigunah. Ketika kita membaca nih, ada nun mati ketemu yaw, itu berarti kita tasdidkan, bisa dengan 1 harokat, bisa dengan 1,5 harokat, bisa dengan 2 harokat, bahkan sampai dengan 3 harokat. Jadi ketika kita membacanya, kita bisa 1 ketukan, 1,5 ketukan, atau 2 ketukan, atau 3 ketukan. Bisa kita tahan tasdidnya selama bahkan sampai 3 ketukan. Yang penting kita istiqomah, misalkan 1, seterusnya, atau 1,5 seterusnya, atau 2 harokat kita istiqomahkan dari awal sampai akhir. Kita membacanya 2 harokat atau
2 ketukan. Kita ambil contoh di surah An-Naba ayat 54 yang berbunyi waja'alna sirojau wahaja. Jau wahaja, jau ini dia tanwin fathah tain bertemu dengan waw. Waja'alna sirojau wahaja. Saya biasanya jika mengaji ketika ada idgham biguna saya mengambil 2 harokat karena itu udah standar bagi saya. Jadi ketika ada nun mati atau kasroh tain, domah tain atau fathah tain ketemu dengan huruf 4 tadi, ada 4 huruf yaw, mim, waw dan nun. Itu tadi kita tahan bisa 1,5 atau 2 atau 3. Nah saya tadi mengambil 2 ketukan. Jadi gini, waja'alna sirojau wahaja, waja'alna sirojau wahaja. Saya tahan 2 harokat atau 2 ketukan. Mungkin itu tadi penjelasan singkat dari idgham biguna. Selanjutnya kita masuk ke idgham bila guna. Oke, langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu idgham bila guna. Ketika tadi kita berbicara idgham biguna yang berarti mendengungkan atau berdengung atau tasdid, kita mentasdidkan selama 2 harokat. Kali ini idgham bila guna tanpa mendengung atau tanpa berdengung. Ketika nun mati atau tanwin seperti biasanya bertemu dengan huruf lam sama ro. Kali ini idgham bila guna hanya ada 2 huruf, yaitu lam sama ro. Kita ambil contoh di surah Al-Baqarah ayat 24, yaitu yang berbunyi fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Ketika nun mati bertemu huruf lam, fa'il lam, bukan fa'in lam. Nunnya itu tidak kita baca lagi, jadinya fa'il lam. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Mungkin itu saja di materi idgham bila gunah ini. Pada intinya idgham bila gunah tanpa mendengung. Ketika nun mati tadi bertemu lam, fa'il lam taf'alu. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ikhfa. Oke, masuk ke materi yang terakhir, yaitu hukum bacaan ikhfa. Ikhfa ini artinya menyamarkan atau disamarkan. Jadi ketika nun mati atau tanwin seperti biasa bertemu huruf-huruf yang ikhfa, itu kita bacanya mensamarkan. Otomatis nun misalnya ketemu huruf ta. Jadi bagaimana cara kita ketika nun mau ketemu ta, itu seolah-olah mulut kita ini udah mau menyebut ta. Nun ta, seperti itu. Ibaratnya kita ingin menyamarkan, udah mau menyebut huruf yang ada di depannya, tetapi kita samarkan. Tidak secara jelas, tapi disamarkan. Ada 15 huruf ikhfa, antara lain ada ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf, dan to. Itulah tadi huruf-huruf ikhfa, ada 15. Di antaranya seperti tadi, ketika nun mati atau tanwin ketemu huruf-huruf 15 tadi, itu dibacanya dengan samar-samar atau tidak secara jelas. Kita ambil contoh di surah An-Naba, wa banaina fauqakum sab'an shidada. Pada saat sab'an shidada ada tanwin, yaitu fathah tain ketemu huruf shin atau sya. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Kita pada saat di huruf al itu udah mau menyebut huruf shin. Kita samar-samarkan, kita mau menyebut shin. Jadi disamarkan, itu ya tadi yang dinamakan ikhfa. Bukan berarti langsung jelas seperti izhar tadi. Kalau izhar tadi udah beda makna. Izhar artinya jelas, kalau ikhfa artinya samar-samar. Jadi mereka berlawanan arah. Jadi ketika kita membaca wa banaina fawqakum sab'an shidada, itu tadi tidak ada samar-samarnya, bahkan tidak ada seperti suara hukum-hukum bacaan ikhfa, malah jadi kayak izhar dia jadinya. Ketika kita membaca tanpa memberikan efek samaran atau dengung yang lainnya, itu sama saja kita membaca seperti hukum bacaan izhar. Akan tetapi mana baiknya kita ikuti aturan ikhfa ini, kita dengungkan, kita samarkan beberapa harokat seperti wa banaina fawqakum sab'an shidada. Maka seperti itulah yang benarnya untuk
pada hukum bacaan ikhfa ini. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Ada hukum-hukum bacaan, bisa kita tarik kesimpulan di sini. Kalau izhar artinya jelas, idgham bigunah artinya kita meleburkan atau mentasdidkan huruf sesudahnya dengan 2 harokat, atau mungkin kalian bisa 1 atau 1,5 harokat, atau 2 harokat, atau 3 harokat. Kalau saya di sini biasanya mengambil 2 harokat. Dan idgham bila gunah adalah tidak mendengung, yaitu tadi langsung saja. Bukan berarti langsung saja ini seperti izhar, beda lagi maknanya. Dia tetap ditahan tetapi tidak mendengung, tidak samar-samar. Dan selanjutnya ada ikhfa, yaitu ikhfa ini artinya disamarkan atau tidak langsung, tidak jelas. Jadi seperti kita mau mengucap hurufnya itu tetapi belum kita ucapkan. Nun mati, tanwin bertemu huruf-huruf yang ada 15 tadi. Seketika kita udah sampai di nun atau di tanwinnya itu, kita udah mulai nih menyiapkan. Misalkan kita mau ketemu huruf ta, tak, seperti huruf sya, insya, insya. Oke semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang mempunyai kritik dan saran, kalian bisa berkomentar di bawah ini, karena saya juga masih belajar. Saya butuh kritik dan saran dari kalian agar saya bisa menjadi lebih baik lagi, ataupun bisalah belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Jika emang ada, kalian bisa berkomentar, tegur saya jika saya melakukan kesalahan, atau dalam penyebutan huruf atau makhraj huruf saya masih kurang, kalian bisa tegur saya, atau kalian bisa beritahu saya di kolom komentar di bawah ini. Bukan maksud saya di sini menggurui atau menjadikan kalian semua murid, akan tetapi di sini saya memberikan pengalaman atau pembelajaran yang saya miliki dari hukum-hukum bacaan Al-Quran tadi. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.